ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita, melimpahkan nikmatnya kepada kita sampai-sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya. Walaupun kita kumpulkan air laut di muka bumi ini untuk dijadikan intanya, ranting-ranting pohon untuk dijadikan dananya, dan daun-daunan di muka bumi ini untuk dijadikan lembar kertasnya, niscaya itu semua tidak mampu untuk menghitung atau mencatat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya apabila kalian menghitung nikmatku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Quran surah An-Nahl ayat 18. Maka marilah kita bersyukur kepada nikmat terhadap nikmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita mensyukuri nikmat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan menambahkan nikmatnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya apabila kalian mensyukuri nikmatku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan aku limpahkan nikmatku kepadamu, dan apabila kalian mengingkarinya maka niscaya azabku sangatlah pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Yang kedua kalinya, salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Khatimul Anbiya, Sayyidul Mursalin, penutup para nabi, Nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, seperti yang kita rasakan pada kesempatan yang mulia ini. Adapun kultum yang insyaallah akan kita bawakan pada kesempatan yang mulia ini yang berjudul bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu menyadari bahwa hakikat hidup kita di dunia ini semata-mata untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya apabila kalian mensyukuri dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surah Al-Zariyat ayat 56. Jemaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah mempunyai tugas yang harus kita penuhi. Sementara itu kita menyadari keterbatasan umur kita, maka marilah kita isi kehidupan kita yang relatif singkat ini dengan melaksanakan tugas beribadah, yakni tugas hamba terhadap penciptanya, yang termaksud di dalamnya ialah berpuasa di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum as-sawma falyasum. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu, dan perbedaan antara hak dan batil. Dan barang siapa yang berada di dalamnya hendaklah ia berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Berdasarkan dua ayat tersebut, maka wajiblah bagi kita kaum muslimin untuk melaksanakan puasa penuh pada bulan Ramadan ini selama tidak ada ujian yang dibenarkan oleh syariat Islam. Oleh karenanya, orang Islam yang meninggalkan puasa karena sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka ia juga telah meninggalkan kewajibannya sebagai muslimin yang juga termaksud melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti ini akan memperoleh kerugian dan penyesalan yang amat besar ketika mereka
mengetahui manfaat puasa yang amat besar bagi mereka. Karena di bulan Ramadan semua kebaikan terkumpul, ketaatan diterima, doa-doa dikabulkan, dan dosa-dosa diampuni. Kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ia benar-benar mengerjakannya dengan ibadah yang murni, dengan ikhlas karena Allah semata. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka marilah kita menggunakan bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, dan jangan sebaliknya. Jika kita menggunakan bulan Ramadan ini dengan sekedar main-main yang tidak ada gunanya, bahkan dapat menghalang pahala puasa kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas." Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Maka dapat kita pahami, tidak cukup bagi seorang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, karena banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala memperingati dalam Al-Qur'an bahwasanya Dia akan mengajak orang-orang yang melanggar larangannya dengan suatu adab yang pedih, yang termaktub melanggar aturan-aturan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin bi'ismin bima kanu yafsukun." Yang artinya, maka tak kala mereka melupakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang mencegah dari kejahatan, dan kami mengambil tindakan dengan menurunkan siksa-siksa kepada orang-orang yang zalim dengan suatu siksa yang amat pedih dengan sebab perilaku kefasikan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-A'raf ayat 165. Maka berdasarkan ayat tersebut, maka kita harus berhati-hati jangan sampai kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Termaksud juga berpuasa. Jika kita melelehkannya, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini adalah salah satu dari rukun Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam Arba'in An-Nawawi hadis ketiga. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa hajjal bait, wa shaumi Ramadan. Yang artinya bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka marilah kita menggunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amalan-amalan soleh yang termaksud di dalamnya ialah bersedekah, sehingga dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita dapat terhapus. Dan jika demikian halnya, maka keluarga kita dari bulan Ramadan yang mulai ini bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yang tidak memiliki kesalahan dan dosa sedikit pun. Mungkin hanya sekian yang bisa Anda bawakan. Mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.